Saya melihat perbedaan antara kekristenan sejati dengan kekristenan yang hari ini mulai melenceng. Salah satunya adalah Injil Kemakmuran. Apa bedanya? Bedanya Injil Kemakmuran itu dengan kekristenan sejati di sini. Kalau kekristenan sejati menyenangkan hati Tuhan. Kalau Injil Kemakmuran, Tuhan menyenangkan kita. Kita pengen supaya kita diberkati secara materi, kita inginnya ongkang-ongkang kaki, kita inginnya segala sesuatunya Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Spiritnya yang beda. Spirit itulah yang membuat kita harus mengerti bagaimana hidup di hari-hari terakhir ini. Lalu apa yang dimaksud dengan sukses? Sukses menurut Tuhan beda dengan sukses menurut orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan suksesnya konsepnya mirip dengan Injil Kemakmuran. Yaitu adalah kita sukses mencapai yang tertinggi, diberkati, berlimpah-limpah dan mati masuk surga. Orang dunia punya konsep seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan konsep suksesnya adalah bagaimana berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Setiap langkah selalu menyertakan Tuhan. Itu sudutnya beda. Cara melihatnya beda dan cara bergeraknya beda. Dan hari ini kita mau lihat bagaimana 3 prinsip sukses dalam hidup kita. Dalam Ratapan 3 ayat 39 sampai 41 menuliskan begini. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan yang di surga. Ini adalah yang Tuhan nyatakan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Sebagai umat yang setiap langkah hidup kita mengikuti Tuhan. Kita bahas yang pertama. Mengapa orang hidup itu mengeluh? Ada orang mengeluh karena susahnya. Banyak orang mengeluh karena kesengsaraannya. Ada yang mengeluh karena kerumitan-kerumitannya. Ada hambatannya, kesulitannya, masalah. Setiap hari kita temukan mayoritas mengeluh karena apa yang dihadapinya. Tapi orang yang kenal Tuhan beda. Perjalanan anugerah, perjalanan imannya, perjalanan mesbahnya, perjalanan penyembahannya mengajar lain. Nggak lagi mengeluh tentang semua yang terjadi karena orang dunia juga begitu. Kita tidak lagi mengeluh seperti orang dunia, tapi mengeluh sebagai orang yang kenal Tuhan. Tuhan ingin setiap kita tuh mengeluh tentang dosa-dosa kita. Membersihkan dan membereskan apa yang belum bersih dan apa yang belum beres. Ada bagian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita tentang belum bersih, belum beres itu dibersihkan. Karena itu bagian kita. Tugas kita. Tanggung jawab kita. Harusnya setiap kita makin kenal Tuhan itu beres-beres dan bersih-bersih. Cepatlah di hari-hari terakhir ini. Yang harus dibersihkan, bersihkan. Yang harus dibereskan, bereskan. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ratapan 3 ini. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Mengingat apa yang kita perbuat. Mengingat begitu besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita.